I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kuasa kegelapan. Setan atau iblis, sang kegelapan yang jahat, si jahat, awalnya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka ialah makhluk rohani yang mempunyai kebebasan dan kemauan. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan banyak pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanannya terhadap Kristus dan pemerintahan Kristus. Kitab Yesaya melukiskan kejatuhan malaikat dalam kegelapan yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Bintang timur, putra fajar dalam Alkitab berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Latin yaitu Lucifer. Alasan kejatuhan itu ialah pemberontakan dan kesombongannya. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan. Setan bagaimanapun ciptaan Allah dan atas sepengetahuan atau seizin Allah, mereka bergerak dengan kehendak bebas. Seperti juga bahwa kejahatan merunyak di dunia oleh kehendak bebas. Manusia, setan pun bergerak menyebarkan kejahatan dengan kehendak bebasnya. Mengenai bagaimana lepasnya lagi iblis dari neraka juga merupakan misteri ilahi. Dalam kitab Wahyu 12, iblis dikalahkan Santa Mikael dan dibuang ke bumi. Wahyu 12 ayat 7. Pertempuran berlanjut di dunia, yang jelas Kristus memerintahkan dengan penuh cinta kasih. Para malaikat dan para kudus, serta Bunda Muria sendiri, untuk membantu kita dengan perlindungan dan doa-doa. Doa-doa mereka untuk melawan si jahat. Akhirnya, iblis akan dikalahkan. Wahyu 20 ayat 10. Kedua, pergulatan gereja vs kuasa kegelapan Konsili Vatikan II 1962-1995 menyebut dengan jenis perlawanan setan dan perjuangan gereja melawannya. Sebab seluruh sejarah manusia syarat dengan perjuangan sangit melawan kegelapan. Pergulatan itu mulai sejak awal mula Gaudium et Spes artikel 37. Akan tetapi, manusia yang diciptakan Allah dalam kebenaran sejak awal mula sejarah atau bujukan si jahat telah menyalahgunakan kebebasannya. Manusia memberontak melawan Allah dan ingin mencapai tujuan di luar Allah. Meskipun orang-orang mengenal Allah, namun mereka tidak memuliakannya sebagai Allah, melainkan hati mereka yang bodoh diliputi dalam kegelapan. Mereka memilih mengabdi makhluk daripada Sang Pencipta. Allah telah mengutus putranya dalam daging kita. Allah bermaksud merebut manusia dari kuasa kegelapan iblis. Sejak awal dunia dan menurut amanat Tuhan akan tetap berlangsung hingga kiamat. Maka tugas kita ialah berusaha agar dalam segalanya berkenan pada Tuhan. Yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 9, kita pun harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita mampu bertahan menentang tipu muslihat setan seperti mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Sebab sebelum memerintah bersama Kristus dalam kemuliaannya, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya masing-masing yang menerima ganjaran bagi apa yang dijalankan dalam kehidupannya ini, entah itu baik atau jahat, yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, selanjutnya itu tentang malaikat pelindung dan eksorsisme. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya, seperti contohnya dalam kisah Kejadian 28-29, bangsa Israel, Keluaran 12-13, Nabi Musa,
Keluaran 32 ayat 34. Dalam kitab Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala. Dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 11. Maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak-anak kecil pun. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh, menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Hidup Yesus sendiri tak terlepas dari para malaikatnya. Di saat kelahirannya, saat ia berpuasa di padang gurun, dan saat ia berdoa di Taman Getsemani. Para rasul pun mengalami perlindungan para malaikatnya. Contohnya, saat Rasul Petrus dibebaskan dari penjara, Kisah para Rasul 12 ayat 1-11, maka Rasul Paulus mengajarkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani, mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 14. Dan roh-roh yang melayani ini adalah, maka besarlah peran para malaikat pelindung bagi keselamatan manusia. Namun, demikian, gereja tidak pernah mengeluarkan pengajaran definitif tentang adanya malaikat pelindung yang khusus mendampingi setiap jiwa manusia. Dengan nama-nama tertentu, apalagi mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita. Kecenderungan untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung ini, jadi saya merasakan cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya, di dalam doa kita, komunikasi yang kita lakukan antara kita dengan Tuhan, maka prinsipnya adalah sama. Seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan penjelasan tentang iman dan praktik iman gereja mengatasi kuasa kegelapan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih.